Kemarin sempat beredar Iya. video dari satu Ustadz Ridho kalau nggak salah mengatakan polisi itu tersusupi faham Wahabi dengan terbentuknya PCS. Iya. Polisi cinta sunnah. Iya. Apakah benar itu? Benar sekali. Dan sekarang mereka berusaha bertakiah dengan satu nama baru, Pembelajar Cinta Sunnah, tapi singkatannya tetap PCS. Pembelajar Cinta Sunnah. nggak pakai nama polisi? Nggak pakai nama polisi karena mereka tahu gerakan ini sudah tercium. Dan tapi admin-adminnya tetap polisi, anggota. Aktif? Aktif. Wow. Artinya mereka ini secara kuantitas, Iya. jumlah, Ya. cukup mengkhawatirkan nggak sih? Menurut saya mengkhawatirkan karena kalau kita melihat secara komparatif dengan banyak negara di seluruh dunia, metode infiltrasi terhadap kepolisian dan tentara ini menjadi fatal pada akhirnya. Terbentuknya Al-Sabab itu tidak berdiri di ruang hampa. Dia dimulai dari sebuah gerakan toli'ah, gerakan elit kecil dari ketentaraan di Somalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan kasiran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islah Bahrawi, alumni belajar Islam di Amerika, menyatakan bahwa polisi telah tersusupi oleh faham Wahabi dengan terbentuknya PCS, Polisi Cinta Sunnah. Menurutnya, mereka sekarang berusaha bertakyah dengan nama baru Pembelajar Cinta Sunnah, namun singkatannya tetap PCS. Nama polisi tidak digunakan karena mereka tahu gerakan ini sudah tercium, tetapi para adminnya tetap merupakan anggota polisi aktif. Islah Bahrawi, alumni belajar Islam di Amerika ini, selalu menyudutkan anggota polisi yang ikut kajian dengan ustadz-ustadz sunnah, dengan selalu menghembuskan isu Wahabi, seakan-akan momok yang menakutkan. Akan tetapi, polisi sudah cerdas bisa menilai mana dakwah yang benar dan mana dakwah yang salah. Pada video yang kita bagikan kali ini, Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah diundang pengajian di kepolisian. Kita simak bersama videonya. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, saya mau pandangan dari kami mau dari pandangan Ustaz. Jelasan tentang polisi ini kan ini berkaitan dengan Iya. Masuk surga atau masuk neraka gitu. Iya. Oke ya. Salam. Saya rasa yang pertanyaan pertama saya kurang paham. Jadi saya melonjak kepada pertanyaan yang kedua yang mungkin lebih saya pahami dan mudah-mudahan lebih bermanfaat. Mengenai tindakan misalnya pemerintah atau Polri yang diantara hukuman yang diambil adalah dengan menembak ya. Karena mereka juga menembak maka kita pun menembak ya. Sebelumnya ingin saya jelaskan bahwasanya akidah Ahlussunnah dan ini dijelaskan dalam buku-buku para ulama ya. Saya tidak bicara omong kosong tapi dari buku-buku mereka bahwasanya taat kepada pemerintah bagaimanapun kondisinya selama pemerintah tidak kafir. Tidak boleh memberontak terhadap pemerintah yang zalim selama dia muslim. Selama dia masih membiarkan orang-orang sholat, maka tidak boleh seorang memberontak. Dan ini telah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak hadis. Saya kunu umara fikum, akan ada pemerintah di antara kalian. Kulubuhum kulubus syayatin fi jusmanil ins. Hati-hati mereka hati-hati syaitan. Namun dalam tubuh manusia. Akan ada pemerintah yang model seperti ini. Entah sudah ada atau akan ada. Wallahu a'lam. Kemudian Nabi SAW juga dalam hadis yang lain mengatakan syiraru a'immatikum alladzina yal'anunakum wa tal'anunahum wa yad'una 'alaikum wa tad'una 'alaikum. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah para pemimpin yang melaknat kalian dan kalian melaknat mereka. Dan mereka mendoakan kecelakaan bagi kalian dan kalian juga mendoakan kecelakaan bagi mereka. Maka para sahabat bertanya, "Afala nunabidhuhum bisayf ya Rasulullah? Apakah boleh kami memberontak mereka, perang mereka?" Kata Rasulullah SAW, "La illa antarau kufran buwahan. Indakum minallahi fihi burhan." Tidak boleh sampai kau lihat dia benar-benar kafir baru kau lakukan. Dia pergi misalnya merubah agamanya atau dia menginjak Al-Quran misalnya, itulah lagi ceritanya. Ya, itu lain ceritanya. Para ulama mengatakan, taruhlah pemerintah ini kafir, ini pemerintah kita, pemimpin kita kafir. Tidak mau sholat, mencela Nabi, menghina Allah, menginjak Al-Quran. Pun kalau kita memberontak, para ulama mengatakan ada syarat yang perlu kita perhatikan, masalah kemampuan, bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, sabar. Nabi saja Bilal disiksa, beliau sabar. Ibunya Ammar bin Yasir dibunuh, beliau sabar. Artinya ini sekedar persyaratan sudah ada satu terpenuhi untuk memberontak, yaitu jika dia kafir. Selama dia tidak kafir, bagaimanapun kezalimannya,
Kata para ulama, tidak boleh memberontak karena pemberontakan pasti mengakibatkan kemafsadatan yang lebih besar. Dan Islam adalah agama yang menimbang antara maslahat dan mudarat, bukan agama khayal, bukan agama asal yang penting perang asal jalan. Enggak, lihat maslahat dan mudarat. Kalau tidak ada pemerintahan, ada pemberontakan, pasti banyak yang bertumpahan darah. Dan kita sudah contoh-contohnya di mana-mana sekarang, banyak bertumpahan darah, dan itu tidak kita inginkan. Tidak kita inginkan. Ya. Lantas bagaimana kalau ternyata pemerintah kita tidak kafir? Seorang yang muslim, yang juga sholat, dia punya kekurangan yang wajar. Dia punya kekurangan yang wajar. Kita berusaha menasihati dengan cara yang baik. Coba kita bayangkan seandainya di negara kita tidak ada pemerintahnya. Lampu merah mati semua, kira-kira gimana? Berantem orang di jalan. Polisi tidak ada lagi, sakit semuanya, satu kompi semuanya sakit. Orang tidak, subhanallah, bagaimana rusaknya orang, barang-barang dicuri, ya, ini dicuri, macam-macam, ada yang dibunuh, tidak ada yang orang takuti. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan, saya 70 tahun bersama pemerintah yang zalim lebih saya sukai daripada satu hari tanpa pemerintah. Kenapa? Karena adanya pemerintah meskipun zalim, maslahatnya lebih besar. Karenanya kata sebagian ulama, jangan kau bercita-cita untuk membangun suatu rumah dengan menghancurkan kerajaan. Jangan. Kalau kau ingin bangun rumah dengan mengorbankan kerajaan, itu kesalahan. Ingin membangun sesuatu yang islami tetapi negara hancur, ini tidak benar seperti ini. Ya. Mengorbankan sesuatu yang besar hanya ingin bangun sesuatu yang kecil, dan kenyataan yang ada terjadi demikian. Keamanan tidak ada, kemudian ketakutan, ya, kemaksiatan semakin merajalela, orang bisa melakukan dengan seenaknya. Oleh karenanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, taat kepada pemerintah meskipun pemerintah tersebut zalim, selama pemerintah tersebut tidak menyuruh kita untuk maksiat. Kalau dia menyuruh kita untuk maksiat, kita tidak taat. Tapi kalau dia menyuruh kita kepada yang baik, maka kita taat. Dan Allah telah berfirman, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan pemerintah di antara kalian. Perhatikan di sini kata para ulama. Allah mengatakan taat kepada Allah. Taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Rasulullah. Dan taat juga kepada pemerintah. Justru ketaatan kita kepada pemerintah pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya tidak perlu pemerintah, kita langsung taat kepada Allah. Kalau pemerintah suruh sholat, nggak perlu pemerintah suruh sholat, kita juga sholat. Tetapi yang justru kita ditekankan adalah taat kepada perkara-perkara yang ada maslahatnya dan tidak ada dalilnya. Contohnya apa? Lampu merah. Makanya para ulama mengatakan, barang siapa yang sengaja melanggar lampu merah berdosa. Ya, benar ini. Melanggar lampu merah berdosa karena merusak kemaslahatan. Antum kira tidak berdosa, berdosa. Kalau kita menghilangkan gangguan dari jalan dapat pahala, kalau kita meletakkan gangguan dapat dosa enggak? Dapat dosa. Melanggar ini mengganggu stabilitas keamanan. Ini berdosa. Kenapa? Melanggar perintah Allah, wa ulil amri minkum. Taatlah kepada pemerintah di antara kalian. Sekarang timbul pemberontakan. Kita dapati bahwasanya Ali bin Abi Thalib di zaman beliau muncul orang-orang Khawarij. Sebelum Ali bin Abi Thalib memerangi orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas. Ibnu Abbas diutus dengan pakai pakaian yang indah untuk berdialog dengan orang Khawarij. Orang-orang Khawarij tersebut adalah orang yang, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahqiruna salatakum ma'a salatim. Kalian akan merasa sepele, menyepelekan salat kalian dibandingkan salat mereka. Kenapa? Orang-orang Khawarij ini begitu hebat ibadahnya. Wajahnya pucat karena sering salat malam, sering puasa, jidatnya hitam, sangat hitam karena begitu rajin beribadah, pakaiannya lusuh, tidak mau dengan dunia. Maka datanglah Ibnu Abbas berdialog dengan mereka dengan pakaian yang indah. Maka mereka protes, kenapa kau pakai pakaian yang indah? Kata dia, apakah Allah mengharamkan pakaian yang indah? Akhirnya terjadi dialog sehingga sepertiga dari mereka sadar. Tinggal 2/3 baru kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib sampai bunuh-bunuhan. Intinya para hadirin, terutama pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak tadi, ya, bahwasanya kalau memang kondisinya mengharuskan untuk membunuh mereka, ya, maka dilakukan. Jika memang itu mengharuskan, jika tidak kita lawan mereka, maka mereka akan semakin melakukan pembunuhan, maka kita menjalankan perintah pemerintah dan ini memang ada kemaslahatannya. Ya. Namun kalau bisa tidak dibunuh, kita berusaha tidak membunuh, kita berusaha menangkap, dan ini yang terbaik, kita tangkap mereka, kemudian kita kirim ustadz untuk menasihati mereka, ini yang terbaik. Tapi kalau memang kondisinya tidak mungkin kecuali dengan cara begitu, maka kalau tidak kita membunuh mereka yang membunuh kita, ini maka diperbolehkan dan tidak mengapa. Masya Allah. Sangat luar biasa. Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah menjelaskan secara rinci mengenai prinsip ketaatan kepada pemerintah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menegaskan bahwa ketaatan kepada pemerintah merupakan bagian penting dari ajaran Islam, selama pemerintah tersebut tidak kafir dan masih membiarkan umat Islam menjalankan ibadah salat. Menurut beliau, dalam situasi apapun,
Selama pemerintah tetap beragama Islam dan tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maka umat Islam tidak diperbolehkan untuk memberontak. Ustadz Firanda Andirja mengutip berbagai hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa pemberontakan terhadap pemerintah dapat membawa kerusakan yang lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang diharapkan. Islam adalah agama yang selalu menimbang antara maslahat, keuntungan, dan mudharat. Oleh karena itu, pemberontakan yang menyebabkan kekacauan dan kerusakan lebih besar sangat dilarang. Beliau juga menjelaskan bahwa hanya dalam kondisi di mana pemerintah secara nyata menunjukkan kekafiran, barulah pemberontakan diperbolehkan. Namun, pemberontakan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki. Jika tidak ada kemampuan untuk melawan, maka umat Islam dianjurkan untuk bersabar. Sebagaimana contoh dari para sahabat Nabi yang bersabar dalam menghadapi penganiayaan. Dalam situasi kontemporer, Ustadz Firanda Andirja menekankan bahwa banyak contoh di berbagai negara menunjukkan bahwa pemberontakan seringkali berakhir dengan lebih banyak kerusakan dan kehancuran. Ketiadaan pemerintah atau kekacauan akibat pemberontakan seringkali menyebabkan kondisi yang lebih buruk, seperti hilangnya keamanan, meningkatnya kejahatan, dan anarki. Oleh karena itu, beliau menegaskan bahwa lebih baik hidup di bawah pemerintah yang tidak ideal daripada tanpa pemerintah sama sekali. Beliau juga menekankan pentingnya ketaatan kepada perintah Allah, Rasulullah, dan ulil amri, pemerintah, dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya, mematuhi aturan lalu lintas seperti lampu merah adalah bagian dari ketaatan kepada pemerintah yang juga merupakan perintah agama. Karena menjaga ketertiban dan keamanan adalah bagian dari kemaslahatan umat. Dalam menyelesaikan konflik, Ustadz Firanda Andirja menganjurkan dialog dan nasihat. Beliau mencontohkan kisah Ali bin Abi Thalib yang mengirim Ibnu Abbas untuk berdialog dengan kaum Khawarij. Meskipun sebagian dari mereka akhirnya harus diperangi karena terus memberontak, usaha dialog dan nasihat tetap diutamakan. Jika kondisi mengharuskan tindakan tegas untuk menjaga stabilitas dan keamanan, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun tetap harus diupayakan cara-cara yang lebih damai terlebih dahulu. Kesimpulannya, Ustadz Firanda Andirja menekankan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan ketaatan kepada perintah selama tidak ada kekafiran yang nyata. Pemberontakan hanya akan membawa kerusakan yang lebih besar, dan Islam selalu menimbang maslahat dan mudharat dalam setiap tindakan. Keamanan dan stabilitas lebih diutamakan, dan dialog serta nasihat adalah cara yang lebih baik dalam menyelesaikan konflik. Demikian video yang kita bagikan kali ini. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.